Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau misalnya tidak ada penumpang, kurang dari kapasitas untuk menutupi biaya break even point, titik impasnya, mereka juga pasti nggak mau terbang. Pemerintah daerah itu ngelarisi, Mas, dan dilakukan beberapa bulan. Ternyata dari sisi penumpang umum ini nggak begitu banyak. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah memacu pembangunan infrastruktur dari jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain untuk dijadikan modal mengakselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia baru. Tidak tanggung-tanggung, untuk mewujudkannya, pemerintah telah membelanjakan dana APBN sebesar Rp2.779,9 triliun dalam periode 2015-2022. Hingga batas waktu akhir masa jabatannya di tahun 2024, pemerintahan Jokowi memacu pembangunan 10 bandara baru di berbagai daerah. Dari Bandara Singkawang, Pahuwato, Bandara Bolaang Mongondo, Bandara Banggai Laut, hingga Bandara Deo Domine Edward Osok Sorong. Hanya saja, pembangunan sejumlah bandara disebut-sebut tanpa perhitungan. Pasalnya, banyak bandara kini dalam kondisi tengah mati suri. Ironisnya, ada sejumlah bandara yang justru sepi setelah diresmikan sebagai bandara komersial. Bahkan, tidak ada penumpang dan minim jadwal penerbangan. Pertengahan bulan Juli 2023, realitas melihat bandara komersil di Pulau Jawa yang beberapa tahun lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan pertama adalah Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Suasana sepi mulai terasa saat realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya berisi kendaraan petugas, selebihnya kosong. Selama pengamatan di lapangan, bandara tetap beroperasi meski tidak ada aktivitas penerbangan. Petugas bandara hanya berjaga dan melakukan perawatan harian dan memastikan bandara dalam keadaan baik-baik saja. Inilah Bandara Ngloram di Blora, kondisinya sepi, tanpa ada rute penerbangan dan juga penumpang. Namun bandara ini tetap beroperasi. Semenjak 1,5 tahun yang lalu bandara ini diresmikan, berbagai maskapai silih berganti undur diri karena sepinya penumpang dan juga rute di sini termasuk dibilang rute kurus. Ini yang menyebabkan maskapai-maskapai memilih hengkang dari rute Bandara Ngloram ini. Kami juga sempat memasuki bandara namun tidak diperbolehkan dan kami juga tidak bisa mewawancarai pengelola bandara dan juga pihak bandara juga tidak bisa memberikan statement. Bandara Ngloram diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Bandara dengan runway sepanjang 1.500 meter ini dulunya milik PT Pertamina. Pada tahun 2018 hingga 2021, Kementerian Perhubungan menggelontorkan dana sebesar 132 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bandara komersil ini dikhususkan untuk pesawat berjenis propoler atau baling-baling. Selama diresmikan, Bandara Ngloram hanya memiliki 3 rute penerbangan. Selama 1 minggu,
maskapai hanya menyediakan 2 kali penerbangan, itu pun hanya bertahan selama 2 bulan. Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut pengamat penerbangan Vincent Herdison, para maskapai akan berhitung secara bisnis. Selain itu, Bandara Ngloram masuk dalam rute kurus alias jalur penerbangan dengan sedikit lalu lintas udara. Maskapai juga tidak mau merugi. Kita mesti sadar, setiap kali pesawat terbang, mereka bayar bahan bakar. Bahan bakar itu tidak murah, dan itu biayanya lumayan. Belum lagi kalau misalnya dari tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya, kemudian harus balik lagi. Kalau misalnya tidak ada penumpang, kurang dari kapasitas untuk menutupi biaya break even point, titik impasnya, mereka juga pasti nggak mau terbang. Siapa yang mau nombok? Kalau bahasa Jawanya, siapa yang mau nombok? Siapa yang mau nombokin biaya ininya? Bagaimana? Nah ini maskapai juga akan selalu menimbang seperti ini. Daripada maskapai tetap menerbangi jalur itu, maaf jalur kurus, tapi mereka akan berpikir bagaimana pesawat ini difungsikan ke jalur yang lebih gendut, lebih sehat gitu loh. Maskapai juga nggak mau rugi gitu loh. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Jika dilihat dari peta, Bandara Ngloram berada di antara bandara dengan rute gemuk. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah Blora agar maskapai tetap beroperasi. Salah satunya dengan skema pemenuhan kuota dalam 1 bulan. Meski sepi penumpang, Siswanto, salah satu anggota Dewan Kabupaten Blora menyebut upaya memborong tiket dilakukan Pemda semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup bandara. Kita sudah mengawali pemerintah daerah itu ngelarisi, Mas. Nah, artinya pemerintah daerah menggerakkan para perangkat daerah, pegawai dan kepala desa untuk mengawali lah, mencoba dengan ikut membeli tiket, membayar tiket dan naik pesawat dari Bandara Ngloram ke Halim Perdana Kusuma Jakarta PP. Dan dilakukan beberapa bulan. Ternyata memang setelah itu kita kan berharap adanya daya dorong dari pemerintah ini kemudian dilanjutkan oleh penumpang umum. Nah, ternyata dari sisi penumpang umum ini nggak begitu banyak, belum begitu banyak. Sehingga kalau kita biarkan hanya penumpang umum itu mungkin maskapainya tidak BEP, nggak cocok lah, nggak balik modal gitu. Sehingga sekarang saat ini berhenti. Secara demografi, mayoritas penduduk di Kabupaten Blora berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk di Blora. Kajian dipilihnya bandara komersil di Kota Mustika terlalu dini, sebab moda angkutan udara belum benar-benar dibutuhkan untuk daerah Blora dan sekitarnya. Kajian saya kan penumpang kan 3, Mas. 1 dari pemerintahan, yang kedua dari para pebisnis, yang ketiga kan dari wisatawan. Lah kita kalau mengandalkan pemerintahan tok Bluro dan sekitarnya itu juga gak nyukupi ya kan, karena misalnya terbang bendino atau terbang seminggu 2 kali, wong pemerintahan tok mosok kan ya gak mungkin juga. Kedua dari sektor bisnis ya kan, bisnis ini di Blora kan sudah ada bisnis, tapi kan belum, masih perlu ditambah lagi pabrik, perusahaan ya kan. Yang ketiga wisata, kalau wisata mungkin juga kita masih terbatas. Infrastruktur di Pulau Jawa telah dimanjakan dengan berbagai macam moda transportasi. Bandara Ngloram menjadi contoh bandara berhantu dengan minim kajian. Lalu, bandara manakah yang akan mengalami nasib seperti Ngloram? Tasikmalaya adalah kota di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Letaknya yang strategis di jalur utama selatan Pulau Jawa memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Tak heran, Presiden Joko Widodo membangun Bandara Wiryadinata dan meresmikan di tahun 2019.
Bandara ini adalah pengembangan dari Pangkalan Udara Wiryadinata. Untuk perluasan pembangunan terminal menghabiskan dana sekitar 30 miliar rupiah. Sayangnya, setahun setelah diresmikan, bandara ini ditinggal oleh maskapai. Faktor sepinya penumpang membuat Bandara Wiryadinata tidak melayani penerbangan hingga kini. Akibatnya, operasional terus membengkak dari perawatan bandara hingga mempekerjakan karyawan dan pengelola. Sungguh ironis, ketiadaan penerbangan, bandara ini beroperasi tanpa pemasukan. Walaupun demikian, menurut Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tidak adanya penerbangan di Bandara Wiryadinata karena para maskapai kekurangan armada untuk pesawat jenis propeller. Pertemuan dengan para direktur maskapai, dengan badan penyelamat. Jadi memang alasan-alasan para direktur baik Wing, Citylink itu memang permasalahannya yang tadi, kekurangan pesawat. Sebelum diperluas dan diresmikan tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Bandara Wiryadinata ternyata sudah beroperasi selama 3 tahun. Pesawat Wings Air melayani rute Tasikmalaya menuju Halim Perdana Kusuma. Melihat data load factor di Bandara Wiryadinata mulai tahun 2017 hingga 2019, bandara ini ternyata sudah melayani 85.022 penumpang. Hingga akhirnya keadaan berubah menjadi sunyi tanpa penerbangan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013, ditetapkan jarak antara bandara untuk Pulau Jawa radius 200 km. Namun tanpa disadari, pemerintah melanggar peraturan yang dibuatnya. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan perundang-undangannya, ada peraturan menterinya yang menyatakan jarak dari satu bandara ke bandara lain itu di Jawa 100 km, di mana banyak ada tinggal dicari. Tapi yang paling terjadi misalnya Cilacap pada bandara, Purbalingga ada bandara itu jaraknya 65 kilo. Kenapa dibangun? Ya, pemerintah harus tanggung jawab. Kenapa dibangun? Banyak dan itu terjadi. Jarak antara pelabuhan, jarak antara bandara itu ada aturannya yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi dilanggar karena urusan politik. Apakah ada tokoh di situ yang mau diangkat, oh ini partai ini nggak bisa. Kalau udah begitu nggak bisa. Ini infrastruktur yang harus dibuat, didesain, dipikirkan dengan profesional, dari orang-orang yang memang paham soal itu, bukan politisi. Bandara lainnya hanya berjarak 172 km dari Tasikmalaya. Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga diresmikan pada tanggal 21 Juni 2021. Lagi-lagi, nasibnya tak jauh beda dengan Bandara Wiryadinata. Bandara ini tercatat hanya melakukan penerbangan sebanyak 12 kali. Inilah runway dari Bandara Jenderal Besar Sudirman yang ada di Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 2023. Runway ini dibangun dengan biaya 300 miliar rupiah oleh pemerintah yang dikhususkan untuk penerbangan komersil dari Purbalingga ini menuju ke bandara-bandara di Pulau Jawa. Namun saat ini kondisinya sepi tanpa penumpang ini dikarenakan memang tidak ada potensi dan juga tidak ada minat penumpang yang ada di sekitaran Banyumas Raya ini. Butuh dana 350 miliar bagi pemerintah melalui Angkasa Pura untuk membangun terminal dan runway bandara ini. Dalam pembangunan tahap pertama, 1.600 meter runway disiapkan untuk pesawat jenis propeller dan ATR. Meski dengan biaya yang tidak murah, kondisi bandara ini jauh dari harapan. Sebetulnya, upaya penyelamatan agar maskapai tetap beroperasi sudah ditempuh oleh 5 kabupaten di wilayah Banyumas Raya.
Skema yang dilakukan adalah dengan mekanisme block seat. Setiap Pemda diwajibkan membeli kursi pesawat untuk keperluan perjalanan dinas. Saat itu juga Wings Air, Pondok Cabe, Purbalingga juga mencoba penerbangan 2 kali, tapi memang demandnya cukup rendah pada saat itu, sehingga mereka membatalkan penerbangan. Lalu pemerintah Barimas Raya, Purbalingga, Banyumas, lalu ada Wonosobo, Pemalang, sama Banjarnegara melaksanakan penerbangan block seat pada saat itu. Kita berjalan kurang lebih 8 kali penerbangan di bulan November dengan Desember 2022. Alhamdulillah berjalan lancar semuanya, tapi harapan kami kan bukan itu ya. Harapan kami justru menciptakan penerbangan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur bandar udara seharusnya tidak serta-merta dibangun tanpa kajian. Provinsi Jawa Tengah tanpa disadari telah mempunyai 6 bandara komersil dengan jarak saling berdekatan untuk ukuran sebuah bandar udara. Pilihan moda transportasi juga begitu lengkap. Masalahnya kemudian adalah sampai kapan bandara tanpa penumpang terus merugi? Pada akhir Juni 2023, Realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Suasana sepi sudah mulai terasa saat Realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya diisi beberapa kendaraan saja. Selebihnya terdapat pedagang kaki lima dan warga sekitar untuk menikmati megahnya bandara internasional. Di dalam terminal penumpang, tidak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan karyawan bandara yang kami lihat. Ya, pada bulan Mei dan Juni 2023, Bandara Kertajati mulai beroperasi perdana melayani penerbangan haji. Sedangkan untuk rute terjadwal, terdapat maskapai AirAsia tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Setelah itu, bandara kembali sepi. Biaya operasional bandara ini disebut mencapai 5 miliar rupiah dalam sebulan, sementara pemasukan yang didapat kurang dari 10%. Dengan rute terjadwal pesawat seminggu 2 kali, ini artinya pihak bandara terus-terusan merugi. Ini ya kalau kita sampaikan saja lah itu. Kita itu kan bandara sebesar ini itu kan sebenarnya itu harusnya itu memang cukup mahal lah ya gitu loh. Listrik aja kalau dihidupkan itu ya, itu bisa 1,4-1,5 miliar setiap bulan, itu baru listrik saja kan seperti itu. Namun kalau di kita kan juga efisiensi nih, ya makanya mohon maaf nih agak panas karena kita mati-matiin kan gitu. Nah kalau pada saat sekarang untuk SDM, untuk kebersihan, perawatan, pemeliharaan itu segala macam itu ya bisa sampai termasuk juga ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4-5 miliar setiap bulan. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Artinya, dalam 5 bulan ini saja, hanya terdapat 788 penumpang saja. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena saya tidak baca studi kelayakan, tapi melihat lokasinya saja sudah tidak jelas. Itu bandara di luar kehidupan ya, dan tanah kosongnya sekian puluh hektar baru dipakai sepertiganya. Saya sudah ke sana berkali-kali, saya tanya pada pengelolanya ini mau diapakan.
1/3 untuk bandara, 2/3 untuk industri. Sudah dibebaskan belum? Belum. Mana ada industri mau ke situ kalau tanah belum dibebaskan. Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang harus Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandar itu nganggur. Ya, jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Fenomena bandara sepi juga terjadi di ujung timur Pulau Madura bernama Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2022, pemerintah meresmikan bandara ini untuk melayani kebutuhan transportasi udara warga Madura. Namun tingginya harga tiket menjadi persoalan utama bagi masyarakat untuk memilih terbang dari Bandara Trunojoyo. Para maskapai angkat kaki karena besarnya biaya operasional tak sebanding dengan jumlah keterisian kursi. Adanya kenaikan-kenaikan operasional dari pihak maskapai seperti kenaikan biaya aftur sehingga tiket juga berangsur naik. Namun demikian kita juga dari Kementerian Perhubungan Pusat sudah mengatur dengan adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah sehingga di situ masyarakat kemungkinan merasa berat dengan tarif yang ada saat ini. Tak bisa disangkal, maskapai undur diri dari sebuah bandara karena sepi penumpang. Secara bisnis, perusahaan penerbangan tak mau merugi. Maskapai selalu mengincar rute penerbangan yang dianggap manis atau bandara dengan potensi lalu lintas udara yang padat. Kalau bicara tentang bandara mangkrak ya, sebetulnya kalau mangkrak ini lebih ke arah istilah tidak difungsikan sama sekali. Tetapi ini masih fungsi. Tetapi kalau bisa dikatakan mungkin tidak maksimal. Mungkin karena penumpangnya sedikit dan segala macam. Istilahnya maskapai ada kemudian menghilang, maskapai ada kemudian menghilang. Ini lebih kepada mungkin maskapai sendiri juga melihat bahwa ini bukan rute yang manis untuk mereka jalankan. Entah apa motivasinya waktu mereka mulai menjalankan seperti itu, saya juga nggak tahu. Jadi intinya kembali lagi, maskapai mau membuka nggak? Kalau maskapai mau membuka jalurnya, siapa yang mau menanggung? Deretan bandara sepi era Joko Widodo seharusnya dibangun dengan kajian profesional. Meskipun banyak bandara mangkrak, pemerintah tetap gencar membangun bandara baru. Gelontoran dana jumbo dari APBN semestinya digunakan sesuai kebutuhan. Jika bermodal ambisi, bisa jadi mega proyek tersebut hanya dinilai sebagai prestasi politik. Metro TV